Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2056 sampai bab 2060. Perintah Richard dan 4 orang kuat segera melangkah maju. Secara individual, keempatnya tidak lebih lemah dari penghancur. Meskipun penghancur adalah satu-satunya yang berhasil dalam rencana pembuatan dewa, itu terjadi 30 tahun yang lalu. Dalam 30 tahun terakhir, perkembangan laboratorium dewa telah mencapai tingkat yang tidak diketahui. Jadi destroyer bukanlah yang terkuat di laboratorium dewa, itu hanya sebuah kartu. Keempat orang kuat itu mengambil tindakan bersama. Benar saja, Liziran tidak begitu santai kali ini. Orang-orang kuat sebelumnya hampir terbunuh seketika ketika mereka bertemu Liziran. Tapi kali ini keempat tuan itu langsung mengunci Liziran. Kedua belah pihak mulai saling bertukar pukulan. Padahal, sifat negara adidaya tersebut mirip dengan sifat Liziran menjadi orang kuat. Cara yang digunakan kedua belah pihak untuk menggunakan kekuasaan juga sangat mirip. Ini hanya tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih cepat dan lebih cepat. Oleh karena itu, keempat master ini tidak mudah untuk dihadapi oleh Liziran. Sulit untuk dihilangkan untuk sementara waktu, sulit untuk dibunuh. Selain itu, Liziran tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Tidak apa-apa berurusan dengan satu orang sendirian. Jika mereka berempat bersatu, kekurangannya akan terungkap. Sekarang serangkaian kekurangan Liziran semuanya terungkap. Pertama, kurangnya pengalaman. Kedua, sarana menyerang dan bertahan masih terbatas. Ketiga, saya masih belum bisa menggunakan seluruh kekuatan saya. Kerugiannya semakin meningkat, namun kekuatan tempur Liziran masih sangat kuat. Meskipun keempat tuan itu menjerat Liziran, mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati. Dalam sebuah kalimat, meskipun Liziran memiliki kekurangan, dia kuat. Tidak bisa menyerang dalam waktu lama, direcoki oleh 4 orang. Liziran merasa cemas, kematian kalian semua mati. Liziran menjadi marah, momentumnya meningkat, dan kekuatannya juga meningkat. Tiba-tiba, itu diangkat ke level lain. Tidak, emosi dapat mempengaruhi efektivitas tempur seseorang, tapi dia telah mencapai titik ini, dan emosinya masih dapat mempengaruhi dirinya begitu banyak. Luar biasa, apa yang terjadi? Kekuatannya terkait langsung dengan emosinya. Sudah. Pasukan Richard mendeteksi kekuatan Liziran melalui instrumen dan kemarahannya meningkat tajam. Menghadirkan fenomena yang mustahil. Boom. Liziran meninju dengan keras. Satu orang dikalahkan dan terbang menjauh. Separuh tubuhnya meledak, dan darah beterbangan kemana-mana. Boom, orang lain terlempar. Sekarang keempat orang kuat itu menderita kerugian besar. Mata keempat orang itu penuh dengan keterkejutan. Baru saja mereka mampu menjerat Liziran, kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Bunuh Liziran seperti dewa kematian yang datang ke dunia, dan terus membunuh Richard yang tidak jauh darinya. Keempat orang kuat itu dengan cepat menghentikannya. Tapi sekarang Liziran pada dasarnya satu tingkat di atas mereka. Mereka berempat tersingkir lagi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Ayo, hentikan dia, jangan biarkan dia datang ke sini. Perintah Richard lagi, semua ahli tingkat SS lainnya datang untuk menghentikan Liziran. Richard merengut. Awalnya, dia ingin menggunakan ahli tingkat SS ini untuk membunuh Liziran. Tidak diperlukan kartu truf dan jurus pamungkas lainnya. Tanpa diduga, orang kuat setingkat ini tidak dapat menghentikannya. Naikkan penilaian kekuatan Liziran ke level lain dan gunakan tongkat dewa secara langsung. Richard segera memerintahkan, dimengerti, sistem tongkat dewa diaktifkan. Diperkirakan akan diluncurkan dalam 1 menit.
Richard segera menghubungi pangkalan sistem senjata tongkat dewa dan bersiap meluncurkannya untuk membunuh Lee Ziran. Lepaskan tim mekanik, lindungi retret kita, Richard memberi perintah. Sebanyak 10 robot besar yang panjangnya lebih dari 2 meter muncul. Itu berubah menjadi 10 aliran cahaya dan muncul di depan Lee Ziran, mengelilinginya. Master level SS lainnya segera melarikan diri ke sini di bawah perlindungan robot. Meskipun dia tahu mesin tidak bisa menghentikan Lee Ziran, tapi yang diinginkan semua orang adalah menunda Plum di sini agar tongkat Tuhan bisa diluncurkan. Semua orang tahu betapa menakutkannya tongkat Tuhan, jadi Richard segera mengajak semua orang melarikan diri. Hanya Lee Ziran dan 10 robot yang tersisa. Meskipun kekuatan tempur robot itu luar biasa, bagi Lee Ziran, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Mereka hanya dapat menunda pewarnaan Plum untuk sementara. Program pengaturan robot dapat menahan Lee Ziran selama 1 menit. Ini cukup, Richard dan yang lainnya telah melarikan diri ke tempat yang aman. Sistem senjata tongkat dewa sudah siap, hitung mundur untuk diluncurkan. 3, 2, 1. Gemuruh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi di langit. Yang lebih dahsyat lagi, menakutkan daripada guntur yang menggelegar. Postur itu akan menghancurkan hari ini, di angkasa yang sangat dalam dan luas. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat dari langit. Pancaran cahaya ini ibarat hukuman dari Tuhan, menghancurkan segalanya dan menghancurkan langit dan bumi. Dari mana datangnya sinar itu? Grup satelit diluncurkan oleh Laboratorium Dewa. Gunakan laser super yang dipancarkan oleh satelit untuk menghancurkan dan menyerang secara akurat. Laboratorium Dewa mengklaim memiliki teknologi paling kuat di planet ini, dan telah diterapkan di luar angkasa. Satelit dan stasiun luar angkasa semuanya penting. Dan senjata super yang mereka banggakan adalah tongkat Tuhan. Faktanya, ini adalah peluncuran satelit. Yang menakutkan adalah jangkauan tongkat Tuhan seluruh dunia. Karena satelit diluncurkan dari ketinggian, maka kelompok satelitnya luas, sehingga setiap sudut dunia dapat dijangkau oleh tongkat Tuhan. Ditambah dengan tongkat dewa, senjata ini terlalu merusak. Oleh karena itu, setelah dirilis, tingkatnya akan menghancurkan dunia. Tidak peduli apapun jenis pejuang atau kekuatan super Anda, sekali terkunci oleh senjata ini, tidak ada jalan keluar. Justru karena terlalu menakutkan dan terlalu canggih. Jadi senjata ini adalah kartu truf dari Laboratorium Dewa. Oleh karena itu, organisasi Tianzan hancur dalam waktu kurang dari 1 menit. Dalam sekejap, sinar cahaya ini telah ditembakkan, dan sasarannya adalah area di mana Lee Ziran berada. Sinarnya belum sampai, namun panas terik telah membuat dunia menjadi merah. Suhu tinggi yang mengerikan bahkan membubarkan robot-robot yang tersisa di tempat. Perlu Anda ketahui bahwa robot yang diproduksi oleh Laboratorium Dewata ini terbuat dari bahan kelas luar angkasa dan tahan terhadap suhu tinggi. Tapi masih tidak bisa menghentikan suhu tinggi sebelum pancaran sinarnya mengenai, dan langsung meleleh di tempat. Juga harus dikatakan bahwa fisik Lee Ziran telah mencapai tingkat yang menantang surga. Mesin yang terbuat dari bahan semacam ini langsung hancur, tapi dia tampak baik-baik saja. Boom, sinar itu akan tiba, dan tanah mulai bergetar, mengeluarkan suara gemuruh. Tempat ini terletak di gurun, dan mulai runtuh secara gila-gilaan. Boom, akhirnya, seberkas cahaya datang, dan mengenai Lee Ziran dengan akurat. Ini mungkin tampak seperti proses yang lambat, namun sebenarnya terjadi seketika. Lee Ziran bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. TSK, sebagai titik pusat, Lee Ziran secara akurat terkena sinar itu. Retak, sebuah lubang dalam seukuran kota kecil meledak dari area ini, dan awan jamur muncul, menutupi langit dan matahari. Semua jalur lei di area ini hancur, area yang terlibat ratusan mil. Seperti meteor yang jatuh dari langit, kekuatannya sungguh menakutkan.
Inilah keterbukaan sejati dunia terhadap kuasa tongkat Allah. Organisasi Tianzan telah dihancurkan sebelumnya. Meskipun senjata tongkat dewa juga digunakan, tidak ada yang melihatnya dan tidak mengetahui apa bentuk senjata tersebut. Kali ini aku melihatnya secara nyata, mengetahui apa itu tongkat Tuhan. Sungguh menakutkan dan menakutkan, itu cukup mengejutkan dunia. Jika negaranya kecil, mungkin akan hancur karena penggunaan tongkat Tuhan. Sekalipun terjadi perang antar kekuatan besar, tongkat Tuhan adalah senjata penentu. Tapi laboratorium dewa sekarang menggunakan senjata ini untuk melawan seseorang. Di satu sisi, ini menunjukkan betapa kuatnya orang tersebut. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan betapa kuatnya laboratorium dewa. Mereka memiliki terlalu banyak kartu truf. Dan tongkat dewa bukanlah satu-satunya. Saat pancaran tongkat Tuhan ditembak jatuh, Li Ziran menghilang di tempat. "Ya, kami menang, Li Ziran harus mati, itu hanya tubuh fana. Bisakah ia menahan tongkat Tuhan? Konyol." Anak buah Richard melihat Li Ziran menghilang, bersorak satu demi satu. Mereka memiliki keyakinan misterius pada tongkat Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan tongkat Tuhan. Senyum bangga muncul di bibir Richard, jika digunakan sebelumnya di perbatasan kerajaan elang perang. Ye Junlin pasti sudah mati. Namun Richard tidak menyesal tidak menggunakan tongkat Tuhan. Jika dia menggunakannya, saudaranya akan mati, belum terlambat untuk menggunakannya sekarang. Akan bermanfaat jika membunuh Li Ziran yang begitu kuat. Pangkalan rahasia utama di Daxia meledak. Senjata macam apa ini? Pernahkah kamu mendeteksinya? Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Kerajaan Xiong, serta negara-negara besar dan kekuatan besar lainnya, segera mendeteksi penggunaan senjata tongkat dewa. Kekuatan luar biasa itu membuat takut semua orang. Apa, Li Ziran langsung dipukuli sampai mati? Bagaimana ini mungkin? Tian's Mansion dan pasukan lainnya segera menerima berita tersebut. Apakah Li Ziran sudah pergi? Para ahli yang dikirim oleh Tian's Mansion berhenti satu demi satu. Li Ziran sudah mati, jadi apa gunanya mereka pergi? Apa, mati? Wen Lei dan Zhou Nanyan menjadi gila. Saya tidak percaya, kecuali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak percaya. Awan jamur membubung ke langit, dan asap tebal masih menyelimuti segalanya. Richard memimpin pasukannya ke lapangan. Dia masih memiliki gagasan bahwa dia ingin melihat tubuhnya setelah kematian. Kalau tidak, dia tidak akan khawatir. Temukan untukku, uji untukku. Richard memerintahkan pencarian tubuh Li Ziran. Didi, kali ini, detektor membunyikan alarm. Alarm, fluktuasi energi yang sangat kuat, Li Ziran belum mati. Dia masih hidup, dia masih hidup. Seru seseorang. Saat ini, semua orang waspada dan menatap lubang itu. Boom, anak buah Richard dengan paksa membubarkan asap tebal, memperlihatkan penampakan lubang besar. Lubang tersebut panjangnya ratusan meter, dan titik terdalam diperkirakan beberapa ratus meter. Kemampuan penetrasi sinar senjata tongkat dewa terlalu kuat. Namun mereka tiba-tiba tercengang, karena Li Ziran masih hidup. Meski dia berlumuran darah dan ada luka di sekujur tubuhnya. Dia menderita luka yang sangat serius. Namun, dia tetap berpegang pada tongkat Tuhan dan selamat. Namun, pancaran cahaya ini menembus tubuhnya dan menghancurkan struktur tubuhnya hingga tingkat yang paling parah. Jika tubuh Li Ziran tidak diubah dalam kecelakaan eksperimental itu, dia akan melampaui batas tubuh manusia. Kalau tidak, mustahil untuk hidup. Richard dan orang lain yang hadir terkejut. Adakah orang yang benar-benar bisa mengalahkan tongkat Tuhan? Kami masih meremehkan kekuatan fisiknya, anggap saja, fisiknya hampir mendekati tubuh energi murni. Richard tiba-tiba menunjukkan cibiran. Sayang sekali dia masih terluka parah, dia sudah berada di akhir kekuatannya. Benar, energi dalam tubuhnya hilang dengan cepat. Jika seluruh energi dalam tubuhnya hilang, dia akan mati.
Anak buah Richard sudah mendeteksinya. Baiklah, ayo kita beri dia tumpangan. Richard mencibir, Richard melambaikan tangannya, dan orang-orang kuat di sekitarnya segera mengerumuni. Kalian juga berkumpul, Richard menunjuk kedua orang. Keduanya adalah ahli tingkat SSS. Richard dikirim pada menit terakhir, dia tidak ingin memberi Lizzie cara apapun untuk bertahan hidup. Ketika Li Ziran melihat musuh menyerang, dia memaksa dirinya untuk berdiri. Saat dia melihat Richard, wajahnya dipenuhi amarah. Dia ingin balas dendam, bahkan jika dia mati, dia akan membunuh Richard. Bunuh, Li Ziran menjadi gila lagi, boom. Boom, tapi pada akhirnya, Li Ziran terluka terlalu parah untuk bisa memegang tongkat Tuhan. Dia tersingkir lagi dan lagi. Tidak ada cara untuk mendekati Richard. Boom, putaran kekacauan lainnya. Li Ziran pingsan dan tidak bisa bangun sama sekali. Dia menutup matanya dengan putus asa. Junlin, aku di sini untuk menemanimu. Li Ziran dapat merasakan hilangnya energi dengan cepat di tubuhnya, dan kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya sekarang. Dia punya kemauan, tapi tidak berdaya. Dia tidak ingin mati, dia masih merindukan Junjun dan keluarganya. Tapi dia tidak bisa menahannya, dia meremehkan Richard, dia meremehkan laboratorium dewa. Dia tidak cukup kuat untuk melawan raksasa ini dan membalaskan dendam Ye Junlin. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Richard, bunuh dia atau ambil dia kembali. Jika kita mengambilnya kembali, kita bisa melakukan banyak hal, jadikan dia milik kita, Li Siji. Menunjukkan senyuman sinis, tanpa diduga, Richard langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Bunuh saja dia sama dengan Ye Junlin. Dia tidak bisa disimpan. Begitu dia disimpan, akan ada terlalu banyak variabel. Sebaliknya, dia akan menjadi ancaman bagi kita. Ye Junlin telah membawa terlalu banyak hal pada Richard yang gagal, buat dia mengerti bahwa beberapa orang harus dibunuh secepat mungkin. Jangan beri kesempatan sama sekali, Richard melirik Li Ziran, bunuh. Seorang pria di sebelahnya melangkah maju, energi berkumpul di lengan kanannya, dan pukulan ini pasti akan menghancurkan tubuh Li Ziran. Richard hanya akan merasa lega saat melihat tidak ada tulang yang tersisa. Temui Ye Junlin di neraka, energi berkumpul di lengan kanan negara adidaya, hampir menjadi transparan. Dia memukul keras dengan pukulan, boom. Pada saat kritis, ledakan energi tiba-tiba melesat dari kejauhan. TSK, energi ini langsung merobek lengan kanan negara adidaya tempat energi terkonsentrasi. Ah, pria itu menjerit dan lengan kanannya terjatuh. Tidak ada orang di sini. Richard dan anak buahnya waspada dan berteriak keras. Bunuh dia dengan cepat, Richard segera berteriak, takut keadaan akan berubah. Semua orang mengambil tindakan terhadap Li Ziran satu demi satu. Puff, puff, puff. Tapi master manapun yang mendekati Li Ziran akan meledak lengan atau kakinya, atau lebih buruk lagi, kepalanya akan meledak. Tidak ada yang bisa berada dalam jarak 1 meter dari Li Ziran. Tampaknya ini adalah area terlarang. Li Ziran terkejut dengan gerakan itu. Dia membuka matanya dengan keras dan melihat sekeliling. Richard dan anak buahnya juga melihat sekeliling. Tapi tidak ada seorang pun. Ini aneh. Mungkinkah dia master dari Daciace Mansion? Ini adalah reaksi pertama Richard. Namun dia sudah menyiapkan strategi respon untuk Tian's Mansion. Lagi pula, negeri beruang terlalu dekat dengan Daxia. Jika ahli dari Tian's Mansion atau Daxia ingin mengambil tindakan, mereka akan segera tiba. Bagaimana mungkin orang yang berhati-hati seperti Richard mengabaikan hal ini? Dia sudah menghubungi Dewa Jahat Awan Api sebelum mengambil tindakan. Dewa Jahat Huoyun telah setuju dan mengawasi Tian's Mansion dan master lainnya di Daxia. Begitu ada gangguan, kami akan segera memberitahu Anda. Belum lama ini, Matahari Hitam Dewa Jahat Awan Api juga mengirimkan berita.
secara akurat menunjukkan jarak antara ahli pendukung Tian's Mansion dan Wen Lei dan yang lainnya. Hal ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Jadi siapa itu? Bunuh Li Ziran dulu. Richard tahu ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan Li Ziran hidup. Beberapa master tingkat SS bergegas menuju Li Ziran. Boom, boom, hanya saja mereka menghadapi pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski belum mati, tubuhnya berlubang, meski mereka sangat dekat dengan Li Ziran. Namun jarak 1 meter ini seperti jurang yang tidak dapat diatasi sama sekali. Namun, tindakan orang-orang ini juga menarik orang-orang dari masa depan. Tidak jauh dari situ, sesosok tubuh tinggi berdiri di atas pesawat laboratorium dewa yang besar. Seperti iblis yang memandang rendah dunia, hanya berdiri di sana saja sudah membawa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap laboratorium dewa. Bahkan Richard merasa sesak napas, bahkan tercekik. Terlebih lagi, yang lainnya adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. "Siapa kamu?" teriak Richard. "Kamu, Jun Lin." Nama orangnya, bayangan pohonnya. Ketika 3 kata ini keluar, rasanya seperti sambaran petir. Boom, boom, boom. Ledakan itu membuat semua orang kehilangan akal sehatnya dan tubuh mereka hampir meledak. "Kamu Jun Lin?" Nama yang familiar namun menakutkan. Eksistensi yang sebelumnya terdaftar sebagai ancaman nomor 1 oleh laboratorium dewa. Ketika momen kritis ini disebutkan, semua orang akan mengalami gangguan saraf. Richard tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan dia hampir kehilangan kendali. Pikiran seluruh orang menjadi kosong. Itu semua adalah reaksi bawah sadar. Yang lainnya pada dasarnya sama. Setelah Li Ziran mendengar 3 kata ini, seluruh tubuhnya gemetar, sepertinya dia mendapatkan kembali kekuatannya setelah dia sekarat. 3 kata yang muncul tiba-tiba menyebabkan kepanikan besar. Pukulan spiritual tidak kalah kuatnya dengan tongkat Tuhan. Tapi tidak, Ye Junlin sudah mati. Hampir seluruh dunia menyaksikan tubuhnya dibubarkan. Richard, orang yang berhati-hati, telah berulang kali menegaskan hal ini, dan bahkan istrinya datang untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Richard tiba-tiba tertawa. "Kamu bilang kamu adalah Ye Junlin. Apakah dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan cukup bodoh untuk berpura-pura menjadi Ye Junlin? Kamu Junlin sendiri? Itu sungguh mustahil." Dia takut pihak lain ingin menyamar sebagai Ye Junlin dan menggunakan namanya untuk menakut-nakuti orang. Saya harus mengakui bahwa momen tadi memang berpengaruh. Semua orang tercengang, termasuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana mungkin untuk menakut-nakuti diri sendiri dengan nama orang mati? Tentu saja, jawab pria di atas. Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang akan meniru Ye Junlin. Ye Junlin tidak punya tulang lagi. Dia tidak bisa mati lagi. Temanku, aku sudah mengetahui tipuanmu. Kamu bukan Ye Junlin. Richard tertawa. Pria itu tersenyum dan berkata, "Siapa bilang aku mati? Bukankah aku menjalani kehidupan yang baik?" Hah, begitu kata-kata ini keluar, Richard, yang berpikiran jernih, tercengang. Dia mulai berpikir, apakah ada kemungkinan Ye Junlin masih hidup? Saat ini, otaknya bekerja dengan cepat, dan dia sudah memikirkan semua yang perlu dia pikirkan. Berdasarkan pengetahuannya, termasuk teknologi dan rahasia laboratorium dewa, Ye Junlin tidak akan pernah hidup. Kecuali dia melampaui manusia, tapi tidak mungkin. Semua orang juga bertanya-tanya apakah Ye Junlin masih hidup. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Junlin tidak bisa hidup. Siapa kamu? Kamu bukan dari Daxia. Apakah kamu yang akhir-akhir ini menentangku? Tanya Richard. Coba tebak, pria itu mencibir. Kurasa begitu, kita bertemu hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Richard tampak marah. Selamat tinggal. Namun pria yang berada di atas pesawat itu melambaikan tangan.
seketika menghilang dari pandangan semua orang. "Hah? Hilang? Tidak, Li Ziran," seru Richard. Begitu Richard mengingatkan mereka, semua orang melihat ke belakang. Di manakah bayangan Li Ziran? Telah lama pergi. Baru saja, pria misterius itu tiba-tiba muncul dan menyebut nama Ye Junlin, menarik perhatian semua orang. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan Li Ziran. Lawannya adalah ahli top, atau bahkan lebih dari satu, jadi wajar baginya untuk membawa Li Ziran pergi dengan diam-diam. Richard sangat marah hingga dia hampir ingin mengutuk. Perahu itu terbalik di selokan, pihak lain sedang mencoba melakukan serangan di timur. Sayangnya perhatiannya tertuju pada kata-kata Ye Junlin dan dia benar-benar melupakannya. Ini menunjukkan bahwa ada gunanya pihak lain menyebut kata Ye Junlin. Sisi lain, di gurun negeri beruang, Li Ziran berhasil diselamatkan, itu benar, bukan hanya satu orang, tapi orang lain. Segera mereka bertemu dengan pria sebelumnya. Wajah Li Ziran dipenuhi kegembiraan saat melihat orang ini. "Junlin, kamu masih hidup, aku bukan Ye Junlin," bersambung.